Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita sudah berada di tanggal berapa, Ibu? 29 Muharram 1447 Hijriah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Kita masuk di bab ke-53. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babul jam'i bainal khawfi war raja. Babul jam'i bainal khawfi war raja. Bab tentang menggabungkan atau memadukan antara rasa takut dan rasa harap. Di dalam bab ini muallif rahimahullahu ta'ala menjelaskan ada sekitar 6 ayat dan 3 hadis. Qala rahimahullahu ta'ala, ketahuilah di dalam menjalani hidup di dunia ini yang seyogyanya dilaksanakan oleh seorang hamba yang berada dalam keadaan sehat adalah memadukan antara rasa takut dan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana rasa takut dan berharapnya ini harus sama dan seimbang. Ini saat kita dalam keadaan sehat, diseimbangkan antara rasa takut kita dan rasa harap. Adapun dalam keadaan sakit, maka disarankan supaya banyak berharap. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seluruh kaidah syariat baik dari nas-nas Al-Quran maupun sunnah dan juga yang lainnya telah jelas mengungkapkan permasalahan ini. Jadi pada asalnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, antara rasa takut dan rasa harap ini mesti seimbang. Mesti seimbang. Sebagian penjelasan, kalau kita sedang ada di performa yang terbaik, ya sehat, berkelimpahan, mudah urusan, rezeki berlimpah, begitu ya. Rumah tangga harmonis, romantis, lingkungan masyarakat, tempat tinggal kita aman, jauh dari bencana. Ketika performa ini ada dalam puncak kebaikan,
Artinya dia bukan hanya sekedar kehidupan yang normal, tapi kehidupan yang berkesejahteraan dan berkelimpahan. Maka sebagian penjelasan menyatakan dominankan rasa takut. Dominankan rasa takut. Supaya apa, Ibu? Supaya kita tidak merasa aman dari makar Allah. Supaya kita tidak kebablasan. Begitu ya, dominankan rasa takut. Ya, supaya itu menjadi penyeimbang jiwa. Karena segala keberlimpahan bisa saja itu menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang tidak ridho kepada kita. Namun kita ada di dalam jebakan istidraj. Makanya didominankan rasa takut. Jadi kalau dalam keadaan yang normal, maka diseimbangkan. Kalau dalam keadaan susah, sempit, berpenyakit, sakit-sakitan, lagi musibah, lagi bencana, maka dominankan rasa harap. Apa hikmahnya? Supaya kita tidak frustasi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun penderitaan yang kita alami itu menjadikan kita meninggalkan alam dunia yang fana ini, atau mendapatkan ajal atau kematian kita, maka kita mati dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah. Kenapa? Karena kita membesarkan harapan. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Baik. Nah, antara khauf dan roja yang dipadukan, ini petunjuknya banyak sekali di dalam Quran juga sunnah. Beliau contohkan di sini ada sekitar 6 ayat. Ya, bagaimana ayat-ayat ini menegaskan perpaduan antara rasa takut dan rasa harap. Contoh pertama ada di surat Al-A'raf ayat 99. Surat Al-A'raf ayat 99. Allah berfirman, "Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Perhatikan ayat ini, Ibu. Allah memberitahukan bahwasannya tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Karena kekufuran mereka. Karena mereka tidak mau mengambil ibrah. Tidak mau mengambil pelajaran dari berbagai sunnatullah yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Oleh sebab itulah seorang mukmin akan mengerjakan ketaatan dengan penuh rasa takut, penuh rasa cemas dan khawatir. Sedangkan orang-orang kafir atau jahat akan senantiasa melakukan kemaksiatan dengan penuh rasa aman. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, dari ayat ini jelas ya, fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Berarti supaya tidak merasa aman dari makar Allah, berarti kita mesti mengedepankan rasa takut. Ya. Supaya kita tidak merasa aman dari makar Allah, maka kedepankan rasa takut. Taib. Dan supaya kita tidak merugi, maka besarkan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpadu di sini antara al-khauf dan roja. Berpadu antara khauf dan
dan roja. Orang yang beriman maka ya dia menggabungkan dua kebaikan pada dirinya. Yang pertama, tidak merasa aman ya dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua adalah rasa takutnya kepada Allah. Dia menggabungkan ketaatan dan merasa tidak aman dari makar Allah. Jadi dia taat, tapi semakin taat, semakin dia merasa tidak aman dari makar Allah. Sedangkan orang munafik atau yang semisal dengan mereka, orang-orang kafir, mereka menggabungkan dua keburukan. Mereka menggabungkan antara maksiat dan merasa aman dari apa? Dari makar Allah. Maksiatnya dia berarti hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang beriman memadukan dua kebaikan, memadukan taat dan merasa tidak aman dari makar Allah. Sedangkan orang-orang kafir, mereka memadukan dua keburukan. Ya, mereka maksiat, tapi dengan entengnya mereka merasa aman dari siksa Allah. Baik. Kemudian ayat yang kedua di surat Yusuf ayat 87. Allah berfirman, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Yang tadi mereka merasa aman dari makar Allah. Yang di sini mereka putus asa dari rahmat Allah. Berarti tidak ada rasa takut, tidak ada rasa harap pada diri mereka. Sepatutnya bagi seorang hamba tidak boleh memutuskan harapannya kepada Allah dalam menggapai apa yang dituju dan diinginkan. Sebab tidak ada yang memutuskan harapan serta tidak pula berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Sedangkan orang mukmin tidak akan pernah berputus asa dari Rabb-Nya dalam segala kondisi. Baik. Kenapa? Karena seorang mukmin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa harapnya. Sehingga dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Seorang mukmin juga beribadah kepada Allah dengan rasa takutnya, sehingga dia tidak merasa aman dari makar Allah. Jadi berpadu antara khauf dan roja. Ayat yang ketiga di surat Ali Imran ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Pada hari itu maksudnya hari apa? Hari kiamat. Kalau hari kita di dunia ada yang begitu? Di dunia ini ada enggak yang wajahnya putih berseri, wajahnya hitam muram? Ya ada, gitu kan? Apakah yang wajahnya putih berseri ketika di dunia pasti putih berseri juga di akhirat? Belum tentu. Apakah yang wajahnya hitam muram di akhirat jadi hitam juga? Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Yang bagus gimana, Bu? Di dunia glowing gitu ya. Di akhirat
lebih glowing lagi, bersinar, bercahaya, Masya Allah. Tapi biasanya yang glowing itu jadi hitam muram nanti di akhirat. Kenapa? Karena sering dipamerkan ketika di dunia, ya kan Ibu? Kenapa yang jahat-jahat itu kebanyakan wanita yang cantik-cantik? Kenapa yang nakal-nakal itu kebanyakan wanita yang cantik-cantik? Begitu kan Ibu? Yang suka menjual diri itu cantik-cantik atau jelek-jelek? Nah itu. Ya kalau jelek dia susah menjual dirinya, gitu kan? Orang nggak ngelirik, nggak laku. Gitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi pada hari kiamat nanti ada orang yang wajahnya putih berseri, ada pula yang hitam muram. Maksudnya siapa ini? Yang wajahnya putih berseri dan yang wajahnya hitam muram. Beliau nukilkan di sini tafsiran dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa pada hari kiamat wajah ahli sunnah wal jamaah itulah yang putih berseri-seri. Jadi jangan khawatir Ibu, jangan berkecil hati, ya. Kalau wajah kita rada-rada gelap, begitu ya, barakallahu fikum, tidak punya skincare, tidak ada masalah. Yang penting kita istiqamah di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah nanti wajah kita di akhirat bukan wajah kita yang di dunia ini. Begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sedangkan wajah yang taswaddu, yang hitam muram itu adalah wajahnya para pelaku bidah, pemecah belah umat. Itu. Karena bid'ah itu memecah belah umat. Ya, kalau orang menjalankan sunnah, insya Allah bersatu di atas sunnah, dimanapun mereka berada. Tapi ketika sudah terjerumus ke dalam bid'ah, maka umat ini menjadi terkotak-kotak. Umat ini menjadi pecah belah gara-gara bid'ah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Namanya saja kan ahli sunnah wal jamaah. Mereka itu ya adalah ahli sunnah dan mereka berjamaah di atas sunnah. Mereka itu al-jamaah. Ya, mereka itu orang yang berjamaah, berjamaahnya mereka di atas sunnah. Sunnah itu yang menjadikan mereka berjamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Mereka yang akan putih bersih, berseri-seri wajahnya di kehidupan akhirat. Kemudian ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf lagi. Ayat yang ke-167. Allah berfirman, "Inna rabbaka lasari'ul iqab." Sebentar. Apa ini kaitannya dengan khauf dan roja? Itu ayat tadi Bu, Ali Imran ayat 106. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Apa kaitannya dengan khauf dan roja? Iya. Ini kan ayat-ayat ini dibawakan di bab tentang memadukan antara khauf dan roja. Bagaimana penjelasannya? Ya. Jika kita sadari di akhirat itu ada nanti orang yang wajahnya putih berseri dan ada yang hitam muram, maka
kita berharap kepada Allah digolongkan dalam golongan orang-orang yang wajahnya putih berseri. Dan kita mesti khawatir, punya rasa takut. Jangan sampai kita di akhirat ya digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang wajahnya hitam muram. Jadi wajah putih berseri di akhirat melahirkan harapan, wajah hitam muram di akhirat melahirkan rasa takut. Begitu. Rasa takut. Sehingga harus hati-hati. Jangan sampai di akhirat wajah kita hitam muram. Sudah mah di dunia wajah ini enggak karu-karuan gitu ya. Remeng-remeng enggak jelas gitu. Nanti di akhirat tambah gosong gitu ya. Nauzubillah. Maka ada harapan, ada rasa takut. Begitu ya. Dan demikianlah perjalanan jiwa raga seorang mukmin di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah dengan cintanya, dengan rasa takut dan harapnya. Di surat Al-A'raf ayat 167 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim." Sesungguhnya Rabbmu sangat cepat siksanya, wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jelas ayat ini memadukan juga antara khauf dan roja. Pernyataan Allah bahwa Allah itu sangat cepat siksanya, ini ketika ditafakuri, ditadaburi menghasilkan rasa takut. Pernyataan Allah bahwa Allah itu Ghafur Rahim ketika diresapi, ditadaburi maka menghasilkan rasa harap. Harap akan kasih sayang dan ampunan Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka di sini dijelaskan Allah memberitahukan bahwa siksanya sangat cepat menimpa orang-orang yang durhaka dan menyalahi syariat Allah. Dan bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada orang-orang yang bertaubat serta orang yang kembali kepadanya. Yang demikian itu termasuk dalam bahasan pemaduan antara rahmat dan hukuman dan penyandingan antara targhib dan tarhib. Antara targhib itu dorongan, motivasi, tarhib itu ancaman yang membuat orang itu berlari ya supaya hamba tidak berputus asa, sedangkan jiwanya berada di antara rasa takut dan harap. Ya, targhib itu melahirkan harapan, tarhib melahirkan rasa takut. Ya kan Ibu? Dan Nabi Muhammad diutus dengan itu. Mubasyirina wa munzirin, basyiran wa nadhiran. Kan begitu ya Ibu? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Beliau menyampaikan bisyarah supaya menumbuhkan harapan. Beliau menyampaikan kabar gembira dari Allah untuk umat manusia supaya tumbuh pada hati mereka harapan besar kepada Allah. Nadhiran, beliau juga pemberi peringatan, pemberi ancaman. Nah, ancaman, peringatan ini disampaikan oleh Nabi kepada manusia dalam rangka menumbuhkan rasa takut mereka kepada Allah dan juga siksanya. Maka berpadulah antara khauf dan roja. Kemudian di surat Al-Infitar ayat 13-14 Allah berfirman, innal abrara
lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik benar-benar tenggelam di dalam kenikmatan. Ada 3 kata penegas di situ. Inna, kemudian lamut taukid, kemudian dzarfiyah fi. Inna, la, kemudian ada fi. Itu 3-tiganya kata penegas. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik itu benar-benar tenggelam di dalam kenikmatan. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Berbeda dengan orang-orang fujjar. Lawan al-abrar adalah al-fujjar. Adapun orang-orang yang fujjar, orang-orang yang durhaka, mereka benar-benar tenggelam di dalam siksa neraka jahanam. Apa kaitannya dengan khauf dan roja? Dari 2 ayat ini. Ayat 13, innal abrara lafi na'im. Ini ketika diresapi menghasilkan apa? Harapan. Berharap mendapatkan nikmat di surga. Harapan yang benar itu disertai dengan harapan yang benar itu disertai dengan ikhtiar yang baik. Ya kan Ibu? Kalau cuman harap saja, itu namanya angan-angan kosong. Harapan itu disertai dengan ikhtiar yang maksimal, ikhtiar yang benar. Kalau kita ingin berada di naim, maka berusahalah, berikhtiarlah jadi abror. Berikhtiarlah kita jadi orang-orang yang baik. Jangan berharap selamat bahagia di akhirat, tapi jalan-jalan keselamatan, kebahagiaan di dunia dia jauhi. Gimana harapan Anda ini sebetulnya harapan benar enggak? Serius Anda berharap? Apa sekedar angan-angan kosong saja? Nah begitu. Ya kalau ingin berada di naim harus jadi orang abror. Begitu. Ayat 14, wa innal fujjara lafi jahim. Ibu yang dirahmati Allah, ini ketika dirasapi, ditadaburi menghasilkan rasa takut terhadap siksa neraka jahanam. Rasa takut yang benar juga disertai dengan ikhtiar yang benar. Jangan sekedar takut. Harus dibuktikan bagaimana Anda itu punya rasa takut. Nah, kalau kita takut dari neraka, berusahalah untuk menjauh dari yang namanya keburukan. Menjauh dari yang namanya keburukan. Jangan pengen selamat dari siksa neraka, tapi ternyata jalan-jalan yang mengarahkan ke neraka malah dilalui. Kan katanya pengen selamat dari siksa neraka, harusnya kan dijauhi itu. Jalan-jalan menuju ke neraka itu. Ini malah dilewatin. Malah dia berjalan di situ. Ya, memang di dunia ini suka banyak keanehan, Ibu ya. Orang pengen masuk surga tapi diajak menempuh jalan-jalan surga, tidak mau. Kamu saja duluan lah. Gampang kok nanti, kalau udah pensiun juga bisa. Begitu kan Ibu? Keanehan banyak sekali terjadi di sekitar kita. Maka di sini dijelaskan, Allah memberitahukan ihwal berbagai kenikmatan yang akan diperoleh orang-orang yang baik. Itu orang-orang yang mentaati Sang Pencipta
dan yang tidak menghadap kepadanya dengan membawa berbagai kemaksiatan. Itu orang abror itu berarti orang yang selalu taat kepada Allah dan tidak bermaksiat. Itu orang abror. Kemudian Allah pun memberitahu tentang hal-hal yang akan dialami oleh orang-orang durhaka berupa neraka dan azab yang kekal. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kita lanjut. Masih ada waktu, Bu. Kita lanjut ayat terakhir di dalam bab ini. Ayat yang ke-6 di dalam bab ini, yakni firman Allah di surat Al-Qari'ah ayat ke-6 dan sampai 9. Pada hafalkan suratnya, Ibu. Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Maka adapun orang yang berat timbangannya, yakni timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang radiyah, kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Orang ridho itu biasanya puas. Orang yang ridho itu lega, senang. Kan begitu, Ibu? Kehidupan yang radiyah adalah kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ayat ini lagi-lagi juga memadukan antara khauf dan roja. Ayat 6 dan 7 itu menghasilkan rasa harap. Berharaplah mendapatkan kehidupan yang memuaskan, menyenangkan, dengan cara kita berusaha memberatkan timbangan kebaikan kita. Begitu. Adapun ayat ke-8, ayat ke-9 itu menghasilkan rasa takut. Takut kepada siksa neraka hawiyah. Rasa takut yang benar terhadap siksa neraka itu disertai dengan ikhtiar, menjauhkan, menyelamatkan diri dari ringannya bobot timbangan kebaikan kita. Apa yang menjadikan timbangan kebaikan kita itu jadinya ringan atau bahkan sama sekali musnah, tidak punya bobot? Apa, Bu? Dosa dan maksiat. Terutama dosa-dosa yang terkait dengan hak sesama manusia. Jangan main-main. Ya, terkait dengan hak sesama manusia. Maka perjalanan hidup itu ya seharusnya perjalanan yang kita berusaha semakin dekat kita ke ajal itu semakin selesai satu demi satu urusan-urusan tanggung jawab kita terkait dengan hak orang lain. Hak sesama kita, hak orang-orang terdekat kita. Begitu. Tanggung jawab kita sebagai ibu ke anak-anak, gitu ya. Sebagai bapak kepada anak, tanggung jawab kita sebagai istri kepada suami, gitu ya. Jangan semakin tua semakin sering bertengkar, gitu ya. Ayo tidak akur, gitu ya. Mau ngapain lagi ya tuh ibu, gitu ya. Yang lebih mengerikan lagi ada orang ngurus perceraian. Yang ngurus itu ternyata sudah mbah-mbah, gitu ya. Mau ngapain cerai, ibu? Ya, emang kalau sudah cerai ada yang mau lagi gitu ya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Miris memang, gitu ya.
Ya bukan berarti yang muda-muda boleh cerai, gitu kan? Menggampang-gampangkan perceraian, bukan. Itu ya. Karena ya dosa-dosa terkait hak sesama manusia ini tidak bisa dianggap enteng. Ya, sebagaimana pernah kita bahas. Baik. Kemudian disampaikan oleh Imam An-Nawawi, Allah memberitahukan mengenai konsekuensi amal perbuatan kepada orang-orang yang beramal baik berupa kemuliaan atau kehinaan. Mereka akan memperoleh sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Siapa yang kebaikannya lebih unggul daripada keburukannya, maka dia akan hidup bahagia, bergelimang nikmat, serta bersenang-senang di surganya. Adapun orang yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka dia akan terperosok ke neraka jahanam dengan bagian kepala di bawah, disungkurkan, didorong dengan sangat kuat, begitu ya, dihinakan sehina-hinanya. Neraka itu tempat kembali dan tempat tinggalnya, yang mana dia terjerumus ke dalamnya. Barakallahu fiikum. Maka di penghujung pembahasan ayat ini, Imam Nawawi menyampaikan banyak sekali ayat yang membahas mengenai hal ini terkait kondisi saat rasa takut dan rasa harap itu berpadu, menyatu dalam dua ayat yang bersanding, atau bahkan dalam beberapa ayat, atau bahkan dalam satu ayat sekaligus. Dan contoh-contohnya tadi sudah kita sampaikan. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut hadisnya. Hadisnya ada 3 saja. Hadis pertama diterima dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, "Law ya'lamul mu'min ma indallahi minal 'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafir ma indallahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahadun." Rawahu Muslim. Nabi bersabda, seandainya orang beriman mengetahui kerasnya azab yang ada di sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang merasa optimis bisa masuk surganya. Iya. Kalau kita mau mentafakuri diri kita sendiri, Ibu, mencocokkan dengan jalan-jalan yang telah digariskan, termasuk terkait dengan kerasnya azab Allah, ya rasa-rasanya berat bagi kita untuk masuk surga. Mahal. Orang model kita ini apa pantas masuk surga, Ibu? Begitu kan? Kalau kita meresapi azab. Meresapi azab. Artinya apa? Bukan untuk berfrustasi dari rahmat Allah, tapi justru untuk kemudian menumbuhkan rasa takut dan rasa bahwa kita ini masih minimalis dalam segala kebaikan. Begitu. Ya, justru yang seperti itu akan mendorong seseorang itu untuk lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam ngumpulin bekal dan melestarikan bekal itu supaya tetap jadi miliknya di akhirat. Gitu. Dan tangga-tangga kesolehan itu harus kita cicil dari sekarang. Ya, jangan puas di level yang sama. Jangan puas di level yang sama. Semakin tua itu harus semakin
Semakin apa, Bu? Semakin tua itu harus semakin menjadi-jadi kebaikannya. Ya. Ya. Tua-tua keladi. Nah itu. Jangan semakin tua semakin hina. Rugi banget ya, orang semakin tua semakin hina. Tidak ada orang menghormatnya, malah dihina-hinakan. Ya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Jadi semakin tua itu harus semakin mulia. Harus semakin mulia di sisi Allah. Orang yang mengejar kemuliaan di sisi Allah otomatis kok dia akan mulia di sisi manusia. Tapi orang yang ngejar kemuliaan di sisi manusia belum tentu mulia di sisi Allah. Ibu, orang itu kalau muji-muji kita, bela-bela kita, ya, kadang banyak motifnya. Gitu kan? Dia ada sesuatu yang dia cari dari kita. Kan begitu. Kalau habis manisnya, sepah dibuang. Ya. Kan begitu. Di dunia ini tidak ada yang mutlak, pujian yang mutlak, gitu ya. 100%. Orang muji-muji kita bisa jadi punya kepentingan, gitu kan. Atau bahasa orang itu para penjilat, gitu kan. Orang menghina-hina kita juga mungkin banyak kepentingan, ya. Maka orang beriman itu ajeg, lurus ke Allah. Mukmin muwahhid, mukmin mukhlis itu ajeg, lurus ke Allah. Kenapa? Karena dia hanya ingin dinilai, diapresiasi oleh Allah. Hanya ingin mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Allah. Maka saat dipuji dia tidak terbang, saat dicaci dia tidak akan tumbang. Begitu. Bagus tuh kalimat, Bu, bikin status. Ya. Ngafalnya 2 hari. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitu. Memang berat, ikhlas itu berat. Ibu pernah dipuji, Bu? Paling tidak sama suami kan? Memang di dunia ini gak ada wanita kecuali dirimu. Wanita itu kalau dipuji sedikit kelepek-kelepek gitu kan. Enggak kok saya enggak begitu, padahal hatinya berbunga gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang ajeg ke Allah itu ya biasa saja. Mau dipuji kah mau dicaci, yang penting dia istiqomah di atas jalan Allah. Mau di-like sama orang, mau di-dislike sama orang, ya, ajeg aja gitu ya. Mau disubrek sama orang, ya, mau di unsubrek sama orang, gitu ya, tidak ada masalah, gitu ya. Ajak saja, lurus kepada Allah. Nah ini yang berat, karena ada model-model orang tidak bisa dikritik, ya, seolah-olah, wah sudah dia kayak ini aja Nabi dan Rasul begitu, tidak pernah salah. Begitu. Lurus aja kepada Allah. Karena bisa jadi orang itu mengkritik kita, kritikannya benar. Bisa jadi kan? Memang kita yang salah. Bisa jadi. Jadi ya bijak saja menyikapinya. Toh kita ini bukan malaikat yang tanpa salah. Kita juga bukan iblis yang tanpa benar. Baik. Kemudian kata Nabi, dan seandainya orang kafir mengetahui luasnya rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya tidak akan ada seorang pun yang merasa putus asa dari surganya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita
Di dalam hadis ini sejatinya kita diperintah untuk takut kepada azab Allah dan berharap kebalikannya. Kebalikan dari azab apa? Pahala, ampunan, keridhaan, surga, begitu. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran tidak selayaknya seorang hamba mengandalkan amalannya semata dan dia tertipu olehnya. Tidak sepatutnya pula dia meninggalkan amal perbuatan karena berharap akan keluasan rahmat dan ampunan Allah. Jadi ketika punya amal jangan disombong-sombongkan, jangan diujub-ujubkan, jangan tertipu dengan amal kita. Karena surga jelas lebih mahal, lebih mewah, lebih berharga dari sekedar amal kita. Pun demikian, jangan pula kita meninggalkan amal karena tertipu merasa bahwa ampunan Allah itu sangat luas, rahmat Allah itu sangat luas. Sehingga disitulah berpadu antara rasa takut dan rasa harap. Ini mesti berpadu, dijamak, begitu ya. Digabungkan, dikumpulkan, dipadukan. Walaupun nanti sebagaimana penjelasan di atas, di awal kita membahas, sebagian merincikan kan begitu. Kalau dalam keadaan normal-normal seimbangkan antara rasa takut dan harap itu. Ada kalanya kita dominankan rasa takut, yakni saat kita serba mudah, serba berkelimpahan. Ya. Dominankan rasa takut supaya kita tidak kebablasan. Ya. Kalau sedang susah, sedang sempit, sedang musibah, maka dominankan rasa harap, ya, supaya kita mati tidak dalam keadaan suudzon kepada Allah, tidak dalam keadaan frustasi dari rahmat Allah. Karena orang yang frustasi, putus asa dari rahmat Allah, sejatinya orang yang suudzon kepada Allah, buruk sangka. Disangkanya rahmat Allah itu terbatas. Ustadz, kadung hitam saya, model saya begini, apa iya dapat ampunan Allah? Nah, seolah-olah ampunan Allah itu terbatas. Orang model saya apa bisa disayang sama Allah? Nah, dia suudzon, ya, bahwa rahmat Allah itu terbatas sehingga ada orang seperti dirinya yang kemudian tidak bisa dirahmati oleh Allah. Ibu, selama kita masih hidup di alam dunia, maka selama itu pula rahmat, ampunan, hidayah Allah itu masih terbuka lebar bagi kita. Sehingga tidak ada celah untuk putus asa dari rahmat Allah. Jika bukan hari ini, maka besok hari. Jika bukan besok hari, maka pekan depan. Jika bukan pekan ini, maka bulan depan. Jika bukan bulan ini, maka tahun depan. Terus berikhtiar. Tadi saya sampaikan, tangga-tangga kesolehan itu, ya, harus kita lalui satu demi satu. Dan berusahalah terus sampai kepada puncaknya. Allahumma ja'alna minas salihin. Ya, semoga Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang saleh. Baik Ibu, sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Sisa 2 hadis lagi dalam bab ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.